Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan indikator 338, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Kita harus tahu dulu sebelum kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, apa sih pengangguran itu? Pengangguran merupakan istilah ya, sebuah istilah untuk menyimpulkan apa ya, istilah yang digunakan lah gitu ya, yang digunakan kepada seseorang yang sedang tidak bekerja sama sekali. Nah, sedang tidak bekerja sama sekali ini mungkin sedang mencari pekerjaan, ya kan? Atau bekerja tapi kurang dari 2 hari selama seminggu. Kalau seminggu itu hitungannya 7 hari. Berarti kalau 1 minggu itu kerjanya 7 hari, itu kerjanya 1 hari kurang 2 hari ya, itu masih pengangguran. Atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak dan diinginkan. Ini misalnya dia udah bekerja nih, ya bekerja tapi menurutnya pekerjaan ini nggak layak, sehingga dia berhenti. Nah, dalam berhenti itu dia berusaha mencari pekerjaan yang diinginkan. Ya, selama belum dapat dia masih masuk kategori pengangguran. Nah, itu ya pengangguran ya. Jadi definisinya seperti itu pengangguran. Oke ya, cukup paham ya, mudah kok dipahami. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran itu apa? Yang pertama, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Yang dimaksud pekerjaan ini adalah kesempatan kerja atau lapangan kerja. Ya, lapangan kerja, lowongan pekerjaan. Ini enggak seimbang, artinya lebih banyak jumlah tenaga kerjanya daripada lowongan pekerjaannya, sehingga yang tidak terserap ke lapangan kerja ya jelas dia pengangguran, kan ya. Hingga karena tidak seimbang tadi ya, ini tentunya terjadi persaingan. Nah, persaingan ini bisa jadi antara para fresh graduate itu tenaga kerja yang belum punya pengalaman. Mungkin dia baru tamat kuliah dan sebagainya. Ya, nah ini berhadapan tentunya dengan orang-orang yang punya pengalaman yang kebetulan ingin mencari pekerjaan baru yang dia inginkan. Ini ya, jadi seperti itu ketidakseimbangan. Kemudian ledakan penduduk. Ledakan penduduk itu pertumbuhan penduduk yang tinggi itu juga dapat memacu, jadi pemicu ya adanya pengangguran di Indonesia. Ya, selain faktor-faktor lain. Nah, ini misalnya dicontohkan seorang mahasiswa lulusan magister pun itu belum tentu mudah cari pekerjaan jika tidak didukung dengan kemampuan individu. Artinya bahwa kalian sebagai generasi muda yang masih berproses dalam pendidikan, itu tentunya selain mengasah kemampuan akademik, tentunya hal-hal lain yang sifatnya personal juga harus diasah. Ya, soft skill-nya, kemampuan-kemampuan yang non akademik.
Nah, ini tentunya nanti pada akhirnya akan membantu dalam kalian tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Apa itu? Misalnya penguasaan teknologi, penguasaan bahasa di luar bahasa Indonesia misalnya. Itu sedikit banyak juga nantinya akan membantu. Sehingga kemampuan akademik kalian itu akan berdampingan dengan kemampuan individual kalian yang diasah, yang dipelajari, yang dipraktekkan di luar pendidikan formalnya. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasan yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, ini ya. Ternyata kemajuan teknologi juga penyebab pengangguran. Nah, mengapa? Nah, sumber daya manusia yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, tentunya suka nggak suka dia akan terpinggirkan. Ya, terpinggirkan. Sehingga yang tadinya dia bekerja ini menjadi pengangguran. Bergesernya perusahaan-perusahaan dari padat karya ke padat modal yang sangat mengandalkan mesin dan robot dan IT, tentunya ini akan berdampak pada pengangguran karena beberapa sumber daya manusia yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya dia akan keluar dari pekerjaan atau menganggur. Kemudian kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Nah, penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya saja adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Nah, ini ya. Tentunya bisa ditebak permintaan perusahaan sekarang itu apa sih? Tenaga-tenaga yang handal di bidang apa? Tentunya ini kalau sampai para pencari kerja tidak bisa memenuhi apa keinginan perusahaan, pada akhirnya dia tidak bisa terserap. Ya, apalagi nanti pada akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kalau diambil dari sumber daya manusia Indonesia ini nggak ada. Pada akhirnya mendatangkan SDM dari luar negeri yang menguasai teknologi-teknologi tersebut. Ya, ini kemampuan. Kemudian yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang berikut adalah adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Nah, ini pergeseran zaman ini juga akan terjadi. Dulu orang tamatan SMP mungkin tidak menganggur karena banyak lapangan kerja untuk tamatan SMP. Berikutnya setelah tamatan SMA, dulu tamatan SMA baru belum banyak, itu masih banyak lapangan kerja untuk tamatan SMA. Nah, sekarang di era sekarang tamatan SMA juga belum bisa masuk dunia kerja secara seluruhan karena di SMA juga keterampilannya kurang, ya. Maka yang didirikan sekolah kejuruan diharapkan dia punya keterampilan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Nah, tentunya walaupun tamatan SMA, kalau kalian punya keterampilan-keterampilan yang memang bisa bersaing di dunia kerja juga nggak ada salahnya. Nah, itu kembali ke masing-masing individu. Kemudian tingkat kemiskinan yang kelima. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Nah, ini yang nganggur. Jadi sudah hidupnya di bawah kemiskinan, terus nganggur. Atau mungkin gara-gara pengangguran hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, ini suatu sebab akibat. Apakah dia di bawah
garis kemiskinan itu karena menganggur, atau di bawah kemiskinan itu menyebabkan pengangguran. Nah, di Indonesia ya. Meskipun tingkatan kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut masih kurang. Jadi lingkaran kemiskinan ini dampaknya luar biasa. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah keterampilan sangat minim, sehingga yang terjadi adalah adanya masalah pengangguran. Kemudian yang keenam, adanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, terjadi apalagi kalau negara dalam keadaan krisis, seperti 1,5 tahun hampir 2 tahun terakhir ini, di mana dunia dilanda COVID ya. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya harus melakukan PHK dikarenakan pembatasan dalam kegiatan usaha, sehingga menyebabkan perputaran dalam perusahaan itu terganggu, sehingga mau tidak mau perusahaan akan mem-PHK sebagian karyawannya. Akibat PHK yang jelas pengangguran. Nah, tentunya PHK ini bukan harapan kita semua, karena tanpa PHK pun pengangguran ini setiap tahun juga bertambah. Nah, ini ya. Kemudian yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh. Kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan bisa menjadi penyebab adanya angka pengangguran di Indonesia. Daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-cita. Nah, ini biasanya terjadi jika daerah-daerah yang banyak lapangan kerjanya itu tidak merata. Ya, hanya terpusat di daerah-daerah tertentu, di pulau-pulau tertentu, sehingga ada pulau-pulau itu yang lapangan pekerjaannya itu sedikit dan sangat terbatas. Misalnya lapangan pekerjaannya hanya pada sektor-sektor alam, ya, sektor-sektor pertanian, yang di situ tidak bisa menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sektor industri tidak ada, ya, padahal pertumbuhan penduduk biasanya di situ cukup tinggi. Nah, ini kalau nggak diatasi dengan investasi yang merata di seluruh tempat, maka pengangguran itu akan banyak di tempat-tempat yang memang lapangan kerjanya sangat terbatas. Maka solusinya adalah bagaimana pemerataan lapangan kerjaan itu sangat diperlukan dengan infrastruktur ya yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur, maka simpul-simpul ekonomi baru, investasi baru, karena dipermudah dengan infrastruktur tadi akan berdiri, sehingga disitulah terciptanya lapangan kerja. Kemudian yang ke-8, pasar global. Pasar global itu adalah pasar bebas ya, pasar bebas. Ya, pasar bebas itu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang menyebabkan persaingan dalam perdagangan itu menjadi terganggu. Nah, ya. Jadi akibatnya pasar global ini, penyebab pengangguran yang berikut adalah adanya persaingan di era pasar global saat ini. Ya, dengan adanya pasar global, maka perusahaan asing ya yang didirikan, tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka daripada menggunakan tenaga kerja asli. Nah, ini yang jadi dilema ya. Karena pasar global, maka investasi asing itu bisa masuk ke negara kita. Pada saat awal-awal masuk, bisa dipastikan
dia membawa tenaga kerja asing. Mengapa? Karena tenaga kerja asli itu belum bisa diandalkan untuk investasi awal. Pada akhirnya setelah itu berproses ada alih teknologi, ya, sehingga nanti suatu saat tenaga kerja asli itu bisa juga diterima sebagai pekerja di investor asing tadi. Nah, ini tentunya ini berproses ya. Kalian menjadi isu hangat banyaknya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, yang sedikit banyak akan mengurangi lapangan kerja yang harusnya untuk warga negara Indonesia. Kemudian yang ke-9, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Ini terkait dengan informasi ya, yang terbuka, keterbukaan informasi. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Sebaliknya, para pencari kerja biasanya juga kebanyakan tidak cukup aktif untuk menggali informasi tentang lowongan yang tersedia. Jadi kuncinya di sini, walaupun lowongan kerja itu terbuka, apalagi sekarang di era media internet ya, banyak, apakah di web, apa di medsos ya. Tetapi kalau pencari kerja juga tidak aktif untuk mencari lowongan kerja itu secara virtual, maka yang jelas ini akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Tentunya keaktifan ini menjadi penting karena kita tahu bersama bahwa kalau kita aktif dalam dunia maya untuk mencari lowongan kerja sesuai dengan keterampilan kita, tentunya akan kita dapat, sehingga pada akhirnya pengangguran itu bisa dikurangi. Kemudian yang ke-10, tingginya harapan para calon pekerja. Tingginya harapan sebagian besar perusahaan di Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja menyebabkan angka pengangguran di Indonesia. Perusahaan itu pengennya si orang yang sudah terampil, punya kemampuan, punya pengalaman kerja. Perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan-perusahaan yang berani membayar mahal misalnya seperti itu, dia membutuhkan tenaga kerja yang memang tidak perlu dididik lagi, dia langsung siap kerja. Artinya dia punya pendidikan, punya keterampilan, punya pengalaman kerja ya. Nah, tentunya solusinya ini, sebelum masuk dunia kerja, tenaga kerja ini tentunya harus mengikuti program-program pelatihan dan pengembangan diri bagi para mencari kerja tersebut. Sehingga pada saat sudah mengikuti program itu, perusahaan tidak ragu lagi untuk merekrutnya menjadi tenaga kerja. Jadi intinya magang ya. Magang itu menjadi penting untuk bagaimana meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Baik, demikian 10 faktor yang mempengaruhi pengangguran. Mudah-mudahan kalian memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.